Assalamualaikum. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan mengapa garam yang disalahkan dalam masalah hipertensi, tekanan darah tinggi, sedangkan penyebabnya adalah gula. Saudara, hipertensi itu adalah salah satu gejala dari beberapa gejala sindrom metabolik. Walaupun kita terbiasa mendengar garam sebagai masalah buat hipertensi. Namun, hari ini kita akan membicarakan gula sebagai penyebab hipertensi. Hipertensi adalah gejala sindrom metabolik, salah satu. Metabolisme itu kita akan bicara tentang bernapas, respirasi, bagaimana gula makanan dibakar diubah menjadi energi, seperti bensin dibakar menghasilkan tenaga dan menghasilkan asap. Begitu juga dalam tubuh. Ketika proses metabolisme terjadi, maka makanan yang dalam hal ini glukosa dibakar menghasilkan energi dan karbon dioksida. Itu kita sebut sebagai metabolisme. Nah, kita akan fokus bagaimana gula sebagai bahan bakar dalam proses metabolisme. Nah, ini adalah bahan bakar dalam tubuh kita. C6H12O6 itu akan dioksidasi oleh oksigen dan itu akan menghasilkan energi. Jika gula ini tidak dibakar, dia memiliki kelebihan, jadi lebih, maka tubuh menyimpannya dalam bentuk lemak. Jika dia dibakar, maka dia akan menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan air. Ini adalah proses metabolisme dalam tubuh. Ketika ada masalah dalam proses ini, proses metabolisme ini, misalnya gula ini lebih banyak disimpan sebagai lemak, sedangkan energi yang dibutuhkan tubuh kurang. Gula ini justru tidak dibakar, namun disimpan sebagai cadangan makanan lebih banyak. Jadi lemak bertambah, massa tubuh bertambah, namun sering kekurangan energi. Itu berarti ada masalah di metabolisme. Inilah yang kita sebut sebagai sindrom metabolik. Gejala-gejala yang akhirnya muncul akibat masalah metabolisme. Muncul sebagai akibat masalah dalam pembakaran atau perombakan makanan menjadi energi. Ada 5 gejala yang dikenal umum sebagai gejala sindrom metabolik. Masalah tekanan darah tinggi, masalah gula darah tinggi, kolesterol HDL rendah, lemak darah tinggi, atau tumpukan lemak perut yang banyak, lingkar pinggang membesar, atau terjadinya kegemukan atau obesitas. Jika 5 gejala ini, 3 diantaranya ada kita miliki, maka disebut memiliki sindrom metabolik. Ada masalah metabolisme. Misalnya ada hipertensi, ada masalah kolesterol, ada masalah gula darah, maka disebut sebagai memiliki sindrom metabolik. Atau lemak perutnya bertumpuk, itu ada tanda-tanda sindrom metabolik. Akar masalah sindrom metabolik adalah
resistensi insulin. Dalam hal ini, insulin menjadi tinggi kadarnya dalam darah, namun tidak bekerja. Jadi, kadar insulin dalam darah tinggi, namun tidak bekerja. Apa fungsi dari insulin? Insulin adalah hormon anabolik. Tugas utamanya, tugas terpenting dari insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel. Jika insulin tidak bekerja, memasukkan gula ke dalam sel, maka berarti ada masalah metabolisme. Karena sel adalah tempat untuk menghasilkan energi. Mitokondria ada dalam sel, itulah yang bertugas mengubah bahan makanan gula ini menjadi energi. Sedangkan gula tidak masuk ke dalam sel. Penyebabnya, mengapa gula tidak masuk ke dalam sel? Karena reseptor sel tidak memberi respon terhadap insulin. Ini terjadi karena reseptor ini menjadi resisten, tidak peka. Panjang perjalanan, mengapa reseptor itu tidak lagi menanggapi insulin? Jadi, konsumsi gula yang banyak dalam waktu yang lama yang menyebabkan pankreas menghasilkan terus-menerus kadar insulin yang banyak, akhirnya memaksa reseptor tidak lagi peka, mengubah reseptor tidak lagi menanggapi insulin. Akibatnya gula tidak masuk ke dalam sel. Proses pembakaran untuk menghasilkan energi dalam sel tidak terjadi. Ketika gula tidak masuk ke dalam sel, maka gula dalam darah naik. Kita sebut plasma darah ini hipertonis, kadarnya tinggi. Sedang dalam sel, kadar gula menjadi hipotonis. Konsekuensinya, akibatnya, air akan berpindah dari sel ke dalam plasma darah. Ini adalah peristiwa osmosis, perpindahan air karena adanya dua larutan yang memiliki kadar berbeda dan dibatasi oleh membran. Jadi air akan berpindah sampai terjadi keseimbangan kadar larutan antara darah dengan sel. Pada posisi ini, ketika air berpindah untuk membuat keseimbangan gula, efeknya terjadi pada garam. Efeknya terjadi pada garam. Garam justru menjadi encer di dalam darah. Akibat penambahan air yang berpindah dari sel ke darah. Garam justru mengalami hipo. Garam encer di dalam darah. Tubuh menanggapinya sebagai kekurangan garam. Jadi kekurangan garam ini kemudian direspon oleh ginjal. Ginjal yang diantara tugasnya adalah mengambil kembali zat-zat buangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, garam itu mestinya dibuang bersama urin. Namun jika dibutuhkan oleh tubuh, garam itu kembali direabsorpsi di nefron untuk ditambahkan kembali ke dalam darah. Ketika garam diambil dan ditambahkan kembali ke dalam darah, maka air juga ikut. Sehingga penambahan garam dengan air yang dilakukan oleh ginjal menambah volume cairan darah. Penambahan volume cairan darah inilah yang menyebabkan naiknya tekanan darah. Sepintas, memang kita melihat garam adalah penyebab naiknya volume darah dan naiknya tekanan darah. Namun akar masalahnya bukan garam. Garam hanyalah akibat yang ditimbulkan oleh masalah kadar insulin tinggi. Jadi pesan kepada ginjal untuk menahan garam, menambahkan kembali garam yang mestinya dibuang dan ditambahkan ke dalam darah. Pesan itu dikirim oleh insulin. Jadi insulin yang tinggi yang menghambat ginjal untuk membuang
garam. Itulah yang kita maksud. Hipertensi itu sebetulnya akar masalahnya adalah insulin yang akhirnya menimbulkan gejala sindrom metabolik yang dasarnya adalah gula. Garam hanyalah akibat. Itu bukan akar masalah. Saudara, jika Anda ingin menyelesaikan masalah hipertensi, masalah tekanan darah tinggi, maka yang harus Anda selesaikan adalah masalah gula. Bukan mengurangi konsumsi garam sebagai solusi yang menyelesaikan masalah, tapi memotong gula, menghindari konsumsi gula, menghindari minuman bergula, menghindari kue-kue bergula, snack, dan mengurangi konsumsi karbohidrat. Itu adalah solusi yang paling tepat untuk menurunkan tekanan darah.